Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Gantama. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung gaya prategang awal minimum yang terjadi pada suatu struktur. Jadi ada suatu struktur yang nanti dipasang tendon di dalamnya, itu kita hitung gaya prategang awalnya. Jadi ini ya persoalannya, strukturnya pun seperti ini. Jadi kita dikasih persoalan untuk mengecek bagaimana apakah penampang kita, apakah penampang kita sudah memenuhi syarat bila R-nya itu sama dengan 0,75, dan juga kita menentukan PI minimum pada struktur tersebut menggunakan nanti diagram Magnol yang bisa kita analisis atau kita bisa lihat pada perhitungan di Excel nanti ya. Jadi langsung ke analisis perhitungan. Jadi tahapannya itu kita menghitung dulu momen inersia dari tiap luasan. Jadi kita lakukan penomoran komponen ini A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 di sini. Kita bisa menghitung dari luas, Y, AY, A kali Y, D, AD kuadrat, dan juga inersia dari tiap komponen penomoran tadi. Nah, dapat kita lihat hasilnya seperti ini ya. Ini masih dalam tabel ini satuannya sentimeter. Nanti namun pada perhitungannya nanti kita ubah ke dalam milimeter supaya mengikuti satuan yang ada. Kita dapat mengetahui YBR kita dari sigma A per sigma AY. Kita dapat mengetahui inilah 953,177 mm. Dan juga untuk ini D, apa itu D ya? Ini kita D itu adalah jarak dari titik berat tiap komponen ke sumbu sentroid komposit ya, ini CGC. Jadi sumbu sentroid komposit itu adalah CGC. Kita bisa lihat ini ya. Jadi ini ya, ini Y dari tiap luasan dikurangi dengan Y bar. Oke. Adapun untuk yang di bawah itu bisa Y bar B dikurangi dengan Y-nya itu. Dan juga untuk momen inersia yang digunakan adalah momen inersia sumbu XX atau IX dengan rumus sigma inersia plus sigma AD kuadrat. Nah, dengan hasil ini ya 4,2 kali 10 pangkat 11 mm pangkat 4. Kita menghitung ZT, ZB, AT, dan AB. Nah, itu IX untuk ZT itu IX per Y bar T top atau Y bar atas. Untuk ZB IX per Y bar bawah ya, bottom bawah gitu ya. Sama dengan ini kita bisa lihat hasilnya sama-sama. Dan untuk posisi eksentrisitas maksimum kita dapat menentukan dari Y bar bawah dikurangi dengan 150 tadi di soalnya tadi. Jadi saat ada tendon itu 150 terhitung dari serat bawah dipasangnya itu. Jadi di sini ya, mungkin ada kesalahan gambar ya, ada kesalahan gambar. Jadi sebenarnya gambarnya itu begini ya. Jadi ini apa namanya strukturnya. Jadi dihitung dari serat bawah itu jadi 150 tuh ke sini di sini. Nah, ini 150. Nah, Emax-nya tuh nah ini. Emax-nya itu 803,2 mm di sini. Jadi ini Emax-nya tuh ini. Ada kesalahan gambar gitu ya. Jadi kira-kira si tendon itu Emax-nya di sini, eksentrisitasnya 150 dari sini. Nah, dari sini ya. Emax-nya jadi ini. Nah, gitu. Jadi bisa kita lanjut saja, tidak masalah. Kita udah tahu Emax-nya. Dan juga kita menghitung jenis-jenis beban, ada berat sendiri dengan cara luas dikali dengan berat jenis beton dikalikan 10⁻⁶ untuk mengonversi dari satuan kilonewton ke newton
per meter ya. Dari satuan Newton per meter per milimeter ke satuan kilonewton per meter. Kita bisa hitung ya, kita dari soal kita dapat 1 ton per meter ya. Namun kita ubah ke dalam kilonewton agar seragam dengan dikali 9,807. Nah ini ya ininya. Langsung kita menghitung momen maksimum beban mati. Nah ini 1/8 KL kuadrat. Hasilnya seperti ini. Kita juga menghitung beban total 1/8 KL kuadrat. Nah hasilnya seperti ini juga. Nah ini kita menghitung langkah selanjutnya batas tegang kondisi inisial. FC inisial prime-nya 35 MPa. Dan juga batas tegang kondisi efektif FC prime-nya sini 45 MPa. Rumus-rumusnya untuk FTI ini 0,5 kali akar FC inisial prime. Untuk FC inisialnya minus 0,6 kali FC inisial prime. Sedangkan minus 0,21 MPa. Batas tegang kondisi efektif tadi ini FT-nya itu sama seperti FTI, namun bedanya FC prime yang digunakan. Untuk FC dead load hanya yang beda itu FC dead load itu minus 0,45 kali FC prime ya. Dan untuk FC total sama seperti rumus FC inisial. Ya kita bisa lihat hasilnya ya. Nah untuk langkah yang ke-9 ini adalah kita mengecek penampang kita apakah sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Jika sudah memenuhi syarat, maka penampang itu sudah bisa digunakan. Jadi membandingkan ZB penampang dengan ZB minimum yang dari ini beban-beban yang dirasa atau momen-momen yang dirasa gitu ya. Di sini kita dapat rumus itu M total dikurangi R kali MO, R-nya itu 0,75 per FT min R kali FC inisial. Nah bisa kita lihat tadi di sini dikali 10⁻6 ini agar mengubah satuan ya supaya bentuknya ke dalam milimeter. Jadi ZB penampang kita ini ketemunya seperti ini. Berarti penampang kita tidak usah diperbesar lagi ataupun bebannya tidak perlu dikurangi lagi. Jadi sudah kuat sudah memenuhi syarat. Di sini langkah untuk mengetahui gaya prategang awal minimum kita menggunakan diagram Magnol. Nah, di sini ada 5 persamaan. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu, bisa dilihat dengan sesama ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, dan persamaan 5. Saya akan memberikan di Excel saja nih Excelnya. Jadi kita masukkan persamaan-persamaan ini ke dalam tabel ya. Untuk ini eksentrisitas kita ini kita lakukan trial and error dari 0 sampai pun berapapun ya supaya nanti ada pertemuan daerah temu dari kelima persamaan itu akan mendapatkan daerah temu yang dapat digunakan untuk mencari PI minimum. Ini kita dapat gunakan ya. Kita tentukan mana itu AT, mana itu E ya, dan sebagainya. Kita dapat tentukan itu dan juga mana itu sampai ke persamaan 5. Nah, kita jika sudah seperti ini, kita buat ke dalam diagram Magnol. Nah, kita lihat di sini ya, kita sudah membuat diagram ini. Dapat kita tentukan dulu daerah temunya. Nah, seperti yang di sini ya. Jadi di sini kan diagram ini kan kita lihat mana daerah temunya kan ini ya. Ini dia bertemu ya, saling bertemu, ini juga saling bertemu, saling bertemu, saling bertemu. Jadi kita dapat tentukan oh daerah temunya itu ini ya. Di sini. Nah, ini daerah temunya kita arsir warna merah. Nah, angka selanjutnya kita pasang Emax kita ke dalam daerah temu dan kita tarik garis ke atasnya seperti ini. Kita dapat Emax 803. Kira-kira di sinilah ya. Langsung kita tarik ke atas ini. Kita tarik ke atas. Oh, kita ternyata berhenti di garis yang ini. Nah, ini kita lihat persamaan berapa. Bisa kita lihat dalam Excel. Oh, ini kita tadi memplotkan ke persamaan 3 garis ini itu. Jadi PI inisial Emax kita bisa dipasang untuk menentukan PI minimum itu di persamaan 3. Jadi langsung saja ya Emax kita tadi segini ya, kita langsung bisa masukkan ke dalam rumus persamaan 3 atau rumus ini ya.
R, ya ini alfa B kali E plus 1 ya, dalam kurung, per min A kali FT plus AB M kali M total. Nah, seperti ini. Nah, ini masih dalam bentuk seper PI atau masih dalam bentuk satuannya seper Newton. Kita ubah ke dalam Newton, ya dikali tinggal ini ya, seper PI, jadi ya seper PI. Jadi langsung ketemu satunya dalam Newton. Namun terlalu banyak mungkin ya, kita ubah ke dalam satuan kilonewton. Jadi itu adalah tahapan untuk menentukan PI initial stressing minimum yang terjadi dalam tadi struktur tadi. Jadi gaya prategang awal minimum yang terjadi pada struktur tersebut itu adalah sebesar ini. Mungkin sekian penjelasan dari bagaimana cara menghitung gaya prategang awal minimum ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga berguna dan juga sebagai bahan referensi dan lain-lainnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.